Shalom. 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 Puji nama Tuhan, di hari ini kita bersama-sama ada di tempat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita datang sebagai orang-orang yang mungkin pernah merasa kering, lelah, bahkan seperti kehilangan harapan. Namun Tuhan memanggil kita bukan untuk tinggal dalam kematian, melainkan untuk mengalami kehidupan yang baru di dalam hidup. Firman Tuhan mengatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan yang menghidupkan setiap kita. Hari Minggu, hari yang mulia. yang setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat silakan duduk. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Mazmur 51 ayat 19. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali kita hidup seperti orang yang jauh dari Tuhan. Hati menjadi dingin, iman melemah, dan hidup terasa kosong. Mari kita datang dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil waktu sejenak, secara pribadi kita berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Allah yang hidup, kami datang dengan hati yang penuh penyesalan. Kami mengaku bahwa seringkali kami hidup seperti orang mati, tidak peka terhadap suara-Mu, tidak peduli akan kehendak-Mu, dan berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami
tahu apa yang benar, tetapi kami tidak melakukannya. Kami tahu Engkau mengasihi kami, namun kami justru menjauh darimu. Tuhan, hati kami sering keras, pikiran kami dipenuhi kekhawatiran dunia, dan jiwa kami kering tanpa hadirat-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, hidupkan kembali hati kami yang mati ini. Pulihkan hati, pulihkan kami dengan kasih-Mu. Dalam kerendahan hati kami berseru, kasihanilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Begitu besar kasih Allah di dalam kehidupan kita. Hanya oleh karena pengampunannya, hanya oleh karena kasih-Nya, kita ada di tempat ini. Sejauh timur dari barat. Kau
Dengarlah kabar baik. Tuhan tidak membiarkan kita tinggal dalam kematian. Di dalam Kristus ada pengampunan dan kehidupan baru. Sebab jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Di dalam nama Yesus Kristus, dosa jemaat yang dikasihi Tuhan telah diampuni. Hiduplah sebagai orang yang telah dibangkitkan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang yang telah dihidupkan kembali oleh Tuhan, dipanggil untuk hidup berbeda, bukan lagi dalam kegelapan, tetapi dalam terang. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Sebagai umat yang telah diterangi oleh kebenaran Tuhan, marilah kita menyatakan iman kita bersama seluruh gereja di segala tempat dan zaman. Pengakuan iman kasih. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit dari kita yang pernah merasa seperti tulang-tulang kering, kehilangan semangat, kehilangan harapan, bahkan merasa Tuhan jauh. Namun hari ini kita akan mendengar Tuhan sanggup menghidupkan yang mati. Ia memanggil kita keluar dari kubur kehidupan kita. Bersama kita akan pujikan Karena Kasih-Nya. Yang
di hari perhentian ini Tuhan, memasuki minggu Prapaskah yang kelima, kami akan terus merenungkan akan masa-masa sengsara Tuhan ketika Tuhan demi memulihkan kehidupan umat berdosa, Tuhan yang agung turun ke dunia menjadi manusia dan menderita bagi dosa-dosa, bagi pengampunan yang sungguh luar biasa. Karena Tuhan, bila firman Tuhan terus menolong kami untuk memahami dan mengenal Tuhan dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hari ini. Kami rindu Tuhan berbicara secara pribadi kepada kami, menolong kami untuk menjalani hidup ini sebagaimana rencana dan kehendak Tuhan. Hikmat Tuhan kiranya memimpin hamba-Mu ketika hamba-Mu berbicara di depan suara Tuhan. Pakai lidah bibir hamba untuk menyampaikan kebenaran firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh waktu ini. Amin. Shalom. Saya boleh minta tolong untuk pintu ditutup supaya tidak agak supaya muncul. Ada Bapak Ibu yang merasa belah hari ini atau terlalu dini? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, sebenarnya kita itu sedang dalam sebuah perjuangan menuju satu hal. Apa yang saya maksudkan? Kita ingin hidup kita itu jadi lebih baik. Betul Bapak Ibu? Artinya hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Kita ingin keluarga kita itu lebih rukun, ya. Ya sekarang udah rukun, tapi kita ingin lebih rukun lagi. Kita ingin ekonomi kita lebih cukup lagi. Mungkin beberapa hari ini ekonomi kita agak seret gitu ya. Kita ingin ekonomi kita menjadi lebih baik. Bahkan kita ingin hati kita lebih tenang ya. Beberapa hari ini kita merasa gelisah. Ya entah kadang-kadang kita tidak bisa menyampaikannya, bahkan kita tidak bisa menceritakan sebenarnya apa yang kita rasakan. Tapi rasanya kok hati ini beberapa waktu ini saya nggak bisa tenang ya. Kita ingin hidup kita itu lebih berarti, ya. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu, apa yang kita inginkan tidak selalu terjadi seperti harapan kita. Ada di antara kita yang jujur di rumah itu sering terjadi ketegangan, entah itu perang panas maupun perang dingin. Kalau perang panas itu bulan terbelah, perang dingin anteng, sampai nganteng boleh pulang duluan. Kita ada dulu di kelas sekolah kan gitu ya. Yang bisa anteng kedua ya. Ya Bapak Ibu, usaha terasa seret gitu ya. Sebenarnya kita kalau kita pergi ke pasar Bapak Ibu, kita dengan celotehnya para pedagang ini yang omah lungguh ya, daripada di rumah duduk diam. Lebih baik kami bisa ketawa-ketawa di pasar walaupun modal pun kadang-kadang tidak balik gitu. Ya seperti itu yang terjadi. Mungkin termasuk kita, hati mudah kecewa gitu ya. Kita menjadi lebih sensi ya,
gampang tersinggung. Ada omongan sedikit gitu aja kita sudah rasanya kayak disulut pakai, bukan pakai korek api, pakai obor. Rasanya harus gak bisa menahan, langsung muntah gitu ya. Gak bisa menahan marah gitu ya. Ya. Bahkan ada yang mulai merasa, hidup ini kok rasanya mulai kosong nih. Bahkan bukannya mulai kosong, tapi benar-benar kosong. Dan kalau boleh jujur Bapak Ibu, ya, kadang hidup itu terasa mandek, gak bergerak, maju juga enggak, bodoh juga enggak, berhenti. Karena kalau pun jalan itu pun jalan di tempat gitu ya, gak kemana-mana. Karena berubah. Kan ada bagian hidup yang rasanya seperti mati. Dan bukan hanya hidup kita, kalau kita melihat di sekitar kita, contohnya ya, sampah ini. Kemarin berita menghebohkannya, gunung sampah setinggi 40 meter longsor dan ada korban jiwa. Ini tidak kurang dari 10 orang meninggal. Tentu saja yang meninggal itu yang orang korek-korek sampah di sana. Mereka mengais sampah untuk mendapatkan makan, untuk mereka hidup. Tapi saya ingin hidup tidak berakhir di sana. Bahkan bukan hanya sampah yang setinggi 40 meter, sampah di sekitar rumah kita pun kita kadang-kadang nggak bisa ngatasi. Nah, apalagi kalau tukang sampah nggak datang gitu ya, sampah nggak diambil-ambil, cuma 1-2 hari sampai 1-2 minggu, bahkan hampir 1 bulan, itu rasanya kita sudah sangat terganggu gitu ya. Air sekarang kadang tidak sebersih dulu. Saya tidak tahu zaman dulu itu sungai yang mengalir dari atas itu ya, sampai ke Kesamben itu katanya dulu ceritanya itu bening ya. Sekarang jangan kan bening ya. Sungai itu sudah bercampur baur dengan segala macam. Sulit dapatkan air bersih. Bahkan tanah itu tidak sesubur zaman dulu ya. Sekarang harus mengandalkan pupuk dan lain sebagainya. Tangan saya termasuk tangan yang panas loh. Tanam apa-apa nggak pernah tumbuh. Tapi puji Tuhan hari itu saya bawa ke batu, bawa bunga. Saya sambil tanam itu saya berdoa, Tuhan Yesus masa tangan saya ini sosial inilah. Akhirnya saya tanam di depan sana. Dan ternyata tumbuh juga ya. Berarti tangannya mulai dini. Bapak Ibu, seolah-olah bukan hanya manusia, tetapi alam pun juga sudah mulai kehilangan kehidupan. Karena memang harus diakui, alam semesta ini rusak, bumi ini rusak ya gara-gara manusia yang sudah rusak. Manusia berdosa ini membuat bumi dan alam ini menjadi juga turut berdosa. Kalau pertanyaannya masih gak ada harapan dari semua apa yang saya sampaikan di awal tadi, masih gak ada harapan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita melihat sesuatu yang jujur. Jadi kita mulai dengan kitab Yeskiel. Yeskiel 37. Kita baca terlebih dahulu ayat 1 sampai 3. Yeskiel 37 ayat 1 sampai 3. Kalau Pak Tri mau tolong tampilkan di depan juga boleh.
Saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2, ayat 3 bagi kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku dengan lembah itu sama-sama. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Bapak Ibu, dalam Yeskiel 37 ayat 1 sampai 3, Nabi Yeskiel dibawa Tuhan ke sebuah lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering. Dan Tuhan bertanya, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu hidup kembali? Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ini bukan bicara orang yang sakit ini. Ini bicara tentang tulang. Yang dibicarakan ini sudah tulang, wujudnya sudah tulang. Bahkan dikatakan apa? Di ayat 1 tadi, ayat 2, tulang-tulang itu amat, bukan banyak, kering. Artinya sudah lama mati. Dan kalau sudah lama mati, dihubungkan dengan apa yang menjadi pertanyaan Tuhan tadi itu, bisakah tulang-tulang itu dihidupkan kembali? Bisa. Tulang yang sudah sangat kering, berarti sudah lama mati. Adakah ada harapan untuk dihidupkan kembali? Mustahil. Dan kalau kita jujur, gambaran tulang ini seringkali sudah menjadi gambaran hidup kita juga. Relasi hubungan yang dulu begitu hangat, sekarang menjadi dingin. Kita bisa bercengkrama, kita bisa bersendal burung. Sekarang sandaria itu sudah hampir hilang. Doa yang dulu itu terasa hidup gitu. Ketika kita doa, kita semangat gitu ya. Sekarang doa itu seperti nggak ada rasa. Hanya doa kita itu hanya sampai di plafon, terus kemudian balik lagi. Nggak sampai di telinga Tuhan. Semangat kerja yang dulu begitu luar biasa, begitu kuat, sekarang kita sudah capek. Udah lelah saya, pensiun aja, capek. Mari kita lihat Mazmur 130. Mazmur 130 ayat 1. Saya minta kaum wanita membacakan Mazmur 130 ayat 1. Baca kaum wanita. 2, 3. Kaum wanita 2, 3. Bapak Ibu, dikatakan dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan.
dari jurang yang dalam, bukan lagi permukaan. Ini sudah di kedalaman, tempat di mana manusia itu tidak berdaya. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita ingin hidup kita itu berubah, tapi seringkali kita belum berani jujur melihat kondisi kita. Kita tidak terbuka dengan keadaan kita. Sebenarnya keadaan kita itu seperti apa? Maaf Bapak Ibu kalau seringkali saya bertanya kepada jemaat, hari ini minta didoakan apa? Kira-kira jawabannya gimana? Masih untuk kalau mau didoakan kesehatan, nggak ada. Luar biasa ya, kita nggak ada masalah ya, jadi nggak perlu didoakan. Dan kalau kita dalam persekutuan, mungkin ada hal yang kita mau doakan, kita mau bagikan pokok doa. Silakan Bapak Ibu menyampaikan pokok doa. Kira-kira secara spontan disampaikan enggak? Kenapa? Karena kita tidak jujur dengan keadaan kita. Kita rasa malu untuk mengakui sekarang kondisi kita itu seperti apa sebenarnya. Kita kadang-kadang merasa baik-baik saja, padahal sebenarnya kita tidak sedang baik-baik saja. Nah, sudah seperti itu kita mengatakan kepada orang-orang sekitar kita, orang-orang nggak peduli sama aku, lalu kita sendiri nggak mau. Memangnya orang-orang sekitar kita ini ahli ujub, punya ilmu kebatinan, jadi tahu apa yang di dalam hati kita. Padahal perjalanan menuju sebuah kehidupan itu harus dimulai dari sebuah kejujuran tentang diri. Maka Bapak Sur katakan apa? Dari jurang maut, dari satu kedalaman yang tidak mungkin dijangkau, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Di tengah-tengah ketidakberdayaan aku berseru kepadamu Tuhan. Aku berteriak kepadamu ya Tuhan. Maka kita merasakan hal yang sama. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berobat, pergi ke dokter, jangan sebutkan penyakitnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sebutkan penyakitnya, bisa salah obat Bapak Ibu. Karena kita bukan dokter. Tapi ya, apa boleh buat, pasien sekarang lebih pintar daripada dokter. Dokter kasih obat tadi, kita sudah ngomong, ini dokter salah, obatnya salah ini. Dan padahal yang salah kita sendiri, kita tidak ngomong yang sebenarnya. Pertanyaan yang paling umum dari dokter itu apa? Apakah ada alergi obat? Nggak ada. Nah, dengan yakinnya bilang nggak ada. Nah, setelah pulang minum obat, badannya semua bengkak-bengkak. Dokternya salah ngasih. Padahal kita sudah nggak ngerti kita ini alergi apa enggak, kadang-kadang kita nggak ngerti. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang hidup kita juga seperti itu. Kita merasa baik-baik saja dan kita merasa tidak perlu ngomong sama Tuhan. Ya memang kita nggak mau berteriak sama Tuhan. Tapi bukankah Tuhan juga pakai orang-orang di sekitar kita untuk mendengarkan keluh kesah kita dan ikut mendukung kita untuk berseru kepada Tuhan, menyerukan keadaan kita. Bapak Ibu, kalau kita kembali ke Yesaya 37, mari kita lihat ayat 11 sampai ayat 14.
Boleh ditampilkan lagi Pak Kri. Saya baca ayat 11, Bapak Ibu 12, saya 13, Bapak Ibu 14. Yeskiel 37 ayat 11. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalam. 14. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir di pasal 37 ini, Bapak Ibu, kita akan melihat sesuatu yang luar biasa ya. Bagaimana tulang-tulang kering itu dihidupkan kembali, benar-benar dihidupkan kembali. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau misalnya tulang-tulang itu dihidupkan, kira-kira yang terdiri itu Bapak Ibu pasti membayangkan di pelajaran biologi itu ya, ada kerangka manusia dari tulang tengkorak sampai seluruh tulang di tubuh itu. Tapi Bapak Ibu, kalau kita baca di ayat yang ke-8, Yeskiel melihat apa? Aku mengamat-amatinya, lihat apa yang terjadi. Urat-urat ada dan daging tubuh padanya, kemudian kulit menutupinya. Jadi tulang yang kering itu tumbuh urat, keluar ditutup daging dan ditutup kulit. Tapi itu belum selesai. Ayat 9, tetapi mereka belum bernafas. Ayat 8 bagian akhir. Dan bagaimana mereka hidup? Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru langit dan berembuslah dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Bayangkan Bapak Ibu, tadi itu tulang sudah amat kering, dan sekarang Tuhan hidupkan kembali, dan di sana ada nafas hidup, ada roh Tuhan yang menghidupkan. Artinya apa? Sesuatu yang tidak mungkin ketika Tuhan bersama terjadi. Dan yang paling penting Bapak Ibu, kalau kita baca ayat 13 tadi apa? Boleh ditampilkan Pak Tri, ayat 13. Mari kita baca sama-sama. Dan kamu akan
Jadi apa yang dilakukan Tuhan tadi itu, Tuhan mau adalah kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Bapak Ibu, karena mengetahui ini bukan soal saya tahu ini, tetapi ini adalah bicara tentang mengenal dengan dekat. Nah, kata yang dipakai mengetahui ini adalah kata hubungan yang sangat dekat, seperti hubungan suami istri. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ini seperti hubungan suami istri, kedekatan itu, keintiman itu seperti suami istri. Dan ini bukan hanya di kepala, tapi ini adalah dialami. Artinya apa? Ketika orang mengetahui bahwa akulah Tuhan, aku tidak hanya tahu bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang luar biasa, tetapi aku yang mengalami bagaimana Allah yang luar biasa itu bekerja di dalam hidup. Ada satu pengalaman, aku mengenal Tuhan bukan karena orang lain menceritakan kepadaku, tetapi aku sungguh mengalami siapa Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 6, mari kita lihat Roma 6 ayat 8. Maaf, kebalik Pak. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah kematian, mau, tetapi keinginan roh adalah hidup. Jadi roh itu yang menghidupkan. Dan di ayat 11 dikatakan apa? Ayat 11, kita baca sama-sama. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Dia, maka Ia akan membangkitkan Kristus Yesus dari antara mati, akan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan itu datang dari mana? Dari roh Tuhan, bukan dari usaha kita. Memang dikatakan kita percaya, tetapi kita harus berusaha. Tetapi apa yang terjadi itu bukan karena usaha kita, itu karena roh Tuhan yang bekerja, yang ada di dalam kita, bukan dari kekuatan kita, tetapi dari Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Dan kita melihat satu peristiwa yang luar biasa terjadi di dalam Alkitab. Bagaimana apa yang terjadi di Yeskiel ini digenapi di perjanjian baru. Yohanes 11 ayat 25. Kaum pria boleh bacakan Yohanes 11 ayat 25. 2, 3. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bapak Ibu, biasanya saya bacakan di mana? Saya baca ayat ini biasanya di mana? Ya, kalau
Bapak Ibu tidak pernah ikut sampai di pemakaman, Bapak Ibu nggak pernah dengar. Tapi kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah pemakaman mulai dari rumah sampai di tempat pemakaman, Bapak Ibu pasti sering dengar ayat ini. Ini selalu saya bacakan di tempat pemakaman. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, kapan? Ia akan hidup walaupun. Nah, kira-kira ini peristiwa. Mari kita lihat. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak berkata, aku akan memberi hidup. Tetapi Tuhan Yesus katakan apa? Akulah hidup itu. Artinya, selama Tuhan Yesus itu ada, harapan itu ada. Selama kita masih percaya kepada Tuhan Yesus, harapan tidak pernah hilang. Amin. Mari kita lihat ayat 43 dan ayat 44 di Yohanes 11. Silakan Pak Tri. 43, 44. Mari kita baca sama-sama. Dan sesudah berkata demikian, ayat 44. Lazarus, marilah keluar. Yang sudah mati keluar hidup. Bayangkan Bapak Ibu, yang sudah 4 hari ada di dalam kubur, yang sudah dianggap selesai, yang sudah tidak mungkin berubah. Nah, kita mencatat menjadi hidup kembali. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, apa hubungannya dengan hidup kita hari ini? Bapak Ibu, kalau firman hari ini hanya kita dengar, tidak kita hidupi, jadi kita hanya mendengar, luar biasa, gitu. Bapak Ibu, dari dulu firman Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu, tapi kadang-kadang kita merasa biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kita tidak menghidupi firman itu, kita tidak mengalami firman itu. Maka kita hanya tahu, kita tidak pernah mengalami apa artinya dikasih Tuhan, apa artinya ditolong Tuhan, apa artinya mengalami kuasa Tuhan. Kita tidak pernah mengalami. Oleh karena itu firman Tuhan harus kita hidupi. Mari kita lebih dekat kepada kehidupan sehari-hari kita. Kalau di rumah kita sering marah-marah, termasuk saya Bapak Ibu ya, dan dia marah juga ya, sebenarnya itu kali marah, so stres sebenarnya. Tapi marah-marah terus dia tambah stres. Sudah stres bikin orang sekitarnya jadi tambah stres. Ya.
Kalau di rumah kita sering marah-marah. Lalu hari ini kita mulai belajar menahan diri, sabar, gitu ya. Itu tanda kehidupan mulai bekerja lebih. Halo. Kalau kita sudah mulai bisa, masuk mulai, jangan marah. Nah, berarti tanda kehidupan itu sudah mulai bekerja lebih. Roh yang ada dalam diri kita ini sudah mulai bekerja. Roh pemarah itu sudah mulai digeser dudukannya. Kalau kita punya masalah dengan keluarga, tadi saya katakan ada perang panas, ada perang dingin. Nah, perang panas karuan ya. Semua dilempar ya. Perang dingin ini bisa seminggu nggak saling ngomong. Lalu kita mulai berani menyapa duluan. Pak, Bu, itu tanda kehidupan juga mulai muncul tuh. Yang dingin itu sudah mulai dihangatkan. Kalau kita mulai kembali berdoa, walaupun doa kita sangat sederhana, mungkin Tuhan, aku capek, ya Tuhan, aku lelah, Tuhan, aku sudah tidak kuat. Itu tanda hati mulai hidup, karena kita memang sedang memerlukan Tuhan. Seperti dikatakan Pak Maskud tadi, dari jurang maut aku berseru kepadamu. Di tengah-tengah ketidakberdayaan kita masih, Tuhan, aku percaya Engkau ada di sana. Kalau kita sudah mulai nggak buang sampah sembarangan, Bapak Ibu, ada di antara kita masih buang sampah sembarangan? Ada ya. Nah, kita sedang berusaha membuang sampah pada tempatnya. Beberapa minggu yang lalu saya katakan, kalau nggak ketemu tempat sampah, kalau habis makan permen, bungkus permennya dikantongi, terus diselempit nenek bangku. Ya Bapak Ibu jangan masukkan di hati ya, masukkan di kantong saja. Supaya gampang ambilnya, kalau masuk hati ngambilnya susah. Ya. Bapak Ibu, hidup baru tidak selalu dimulai dari hal besar. Mulai dari langkah yang mungkin paling kecil, yang paling sederhana. Bisa jadi mungkin gak dilihat orang gitu ya, tapi itu adalah awal yang baik. Satu tanda bahwa hidup kita sedang berubah. Mulai dari doa yang jujur, Bapak Ibu, doa itu kan nggak perlu apa ya, kayak bahasa Jawa muluk-muluk itu, mulutnya penuh dengan nasi gitu ya, muluk-muluk. Ya. Nah, maksudnya doa yang jujur itu ya jujur dengan keadaan kita gitu loh. Kita nggak usah berdoa yang kita tidak sedang rasakan gitu ya. Apa yang kita rasakan, ngomong apa Tuhan. Kita hati yang mau berubah. Bapak Ibu, perubahan itu dari dalam Bapak Ibu, bukan dari luar.
Bapak Ibu nasihati orang sampai pagi sampai malam dia dinasihati gitu ya. Kalau dia tidak berubah ya nggak berubah. Karena apa? Perubahan itu bukan dari luar. Telur ayam dia menetas bukan karena cangkangnya dipecahkan, karena dipecahkan dari dalam, makanya muncul kehidupan. Kalau kita pecahkan dari luar, ayam itu mati. Jadi perubahan itu dari dalam, bukan dari luar, dari hati kita. Dan itu wujudnya apa? Di tindakan nyata. Dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk dunia ini. Kalau hati kita dihidupkan Tuhan, maka alam ini itu juga dipulihkan. Hubungan ini dipulihkan. Alam ini juga terjaga, terawat. Karena kita menjadi bagian dari pemulihan alam semesta. Mungkin hari ini ada bagian hidup kita yang terasa mati, harapan yang hilang, bahkan doa yang kita merasa tidak dijawab, keadaan yang tidak berubah. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata, kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata hal yang sama, akulah kebangkitan dan hidup. Yang mati bisa hidup, yang kering bisa dipulihkan, yang putus asa memiliki pengharapan kembali karena Kristus. Bapak Ibu, Tuhan tidak hanya ingin memperbaiki hidup kita, Dia ingin menghidupkan kita kembali. Dan bukan hanya itu, Dia ingin memakai kita untuk menjadi pembawa kehidupan dimanapun kita berada. Kita menjadi hidup kembali di rumah kita, di lingkungan kita, bahkan di dunia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang dengan segala keadaan kami. Ya mungkin hari ini kering, lelah, bahkan mati. Tetapi hari ini kami percaya Engkau adalah sumber kehidupan. Hidupkan kembali hati kami, pulihkan hidup kami, dan pakai kami menjadi anak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Bersyukur kita boleh bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya ini menguatkan, menolong kita untuk semangat menjalani kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup yang telah dipulihkan adalah hidup yang memberi. Persembahan kita adalah ungkapan syukur atas kehidupan yang baru. Mari kita akan membawa persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita akan mulai dari timur, tengah, dan barat. Sementara kita akan bersama menaikkan pujian Kasih Allah Pengikatnya. Kita
Mari kita akan bersama-sama kita berdoa bagi dunia dan sesama yang masih bergumul dalam kematian hidup. Yang pertama, kita berdoa untuk jemaat yang sedang lemah, kering, dan kehilangan pengharapan. Yang kedua, kita berdoa untuk jemaat yang sakit dan dalam pemulihan. Yang ketiga, kita berdoa untuk keluarga jemaat yang sedang mengalami masalah. Yang keempat, kita berdoa untuk anak-anak remaja dan remaja. Yang kelima, kita berdoa untuk pergumulan ekonomi jemaat. Yang keenam, kita berdoa untuk pelayanan gereja. Yang ketujuh, untuk masyarakat sekitar dan desa. Yang kedelapan, untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir, untuk momentum iman. Kepada Bapak David, dipersilakan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas waktu Tuhan yang sediakan buat kami, di mana kami boleh datang ke hadirat-Mu pada saat ini. Sebelum kami menaikkan doa syafaat kami pada hari ini, Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan, sehingga permohonan doa kami yang kami sampaikan ke hadirat Tuhan tidak terhalang oleh dosa-dosa kami. Terima kasih Yesus. Pada kesempatan ini kami memohon untuk jemaat-Mu yang sedang lemah imannya, Tuhan. Tuhan, mungkin saudara-saudara kami mengalami stres pribadi. Kami mohon kepada-Mu, Tuhan, kuatkanlah setiap hati mereka. Pulihkanlah Tuhan iman mereka, sehingga di hari-hari tertentu, hari Minggu terutama ya Tuhan, saudara kami boleh hadir di tempat ini untuk bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga memohon padamu Tuhan, saudara kami yang saat ini dalam pemulihan kesehatan, Ibu Bin, Mas Anto, Pak Kaleb, Saudara Mahendro, Mas Nanang, Bu Sunarti, Saudara Suparti, Saudara Wiwin Tuhan yang ada di Kalimantan, saudara kami seiman, kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan berbuat yang terbaik untuk saudara-saudara kami ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga memohon padamu untuk jemaat-Mu, rumah tangganya yang saat ini mungkin menghadapi permasalahan pekerjaan, permasalahan ekonomi, maupun persoalan rumah tangganya, Tuhan. Biarlah kami pohonkan kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan ikut campur di dalam segala permasalahan saudara kami ini. Dan kami juga memohon kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan ingatkan pada keluarga jemaat yang ada di sini untuk saling mengandalkan kekuatan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga memohon kepadamu untuk anak-anak kami, remaja dan pemuda, karena kami tahu Tuhan, anak-anak kami ini adalah penerus kami di masa yang akan datang untuk kemuliaan nama Tuhan.
Di dalam pergaulannya, kami mohon Tuhan tuntun dan bimbing, sehingga anak-anak kami, remaja, pemuda, tidak akan terjerumus ke dalam pergaulan duniawi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga memohon kepadamu untuk pelayanan di gereja kami Tuhan, mulai dari Bapak Pendeta, para pengurus, dan aktivis gereja Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan untuk setiap kami. Bila Roh Kudus sendiri memimpin setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga memohon kepadamu untuk aparat desa yang ada di sekitar gereja ini Tuhan. Kami sungguh ucap syukur karena kami boleh beribadah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami tidak disia-siakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga memohon kepadamu untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Bangsa dan negara kami Indonesia ada karena Tuhan izinkan. Kami mohon kepadamu Tuhan, terutama Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pembantu menteri, pejabat tinggi negara maupun pejabat tertinggi negara Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap mereka, sehingga segala kebijaksanaan yang dikeluarkannya hanya berpandang pada Engkau. Kami juga memohon kepadamu Tuhan, mungkin di daerah-daerah lain yang ada di Indonesia ini Tuhan sedang terjadi musibah, mungkin musibah banjir, tanah longsor. Biarlah itu semuanya Tuhan menjadikan kami dan mereka introspeksi diri apa yang harus kami perbuat untuk melestarikan itu semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga memohon kepadamu untuk rencana kami Natal Paskah nanti Tuhan, dan juga Natal yang akan datang. Persiapkanlah setiap hati kami. Biarlah kami satu dengan yang lain saling mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah memberikan persembahan untuk Tuhan. Seberapapun yang kami berikan padamu, kami mohon Tuhan urapi, Tuhan berkati, sehingga persembahan ini Tuhan boleh kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan di gereja kami. Berkati juga anak-anakmu yang telah memberikan maupun yang belum memberikan persembahan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami padamu, yang semuanya ini Tuhan kami serahkan ke dalam Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita itu singkat seperti kembang yang hari ini ada, seperti rumput yang hari ini ada, besok sudah lain. Hidup yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Mari kita pakai waktu kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pergilah sebagai orang yang telah dibangkitkan. Kami akan hidup dalam terang Tuhan. Ketika dunia diliputi keputusasaan, Kami membawa pengharapan. ketika banyak orang merasa mati dalam dosa, Kami menjadi saksi kehidupan dalam Kristus. jangan kembali pada kehidupan lama. Kami berjalan dalam hidup yang baru. Sebab Tuhan menunjukkan kami akan menjadi kami selalu. Tuhan
Jemaatnya dikasih Tuhan, kiranya Allah sumber kehidupan itu menghidupkan kembali setiap bagian hidupmu yang mati, menguatkan hatimu yang lemah, dan memenuhi engkau dengan pengharapan yang baru. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.